Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 GTK Madrasah Berbagi, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang saya hormati penanggung jawab kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yamani MPDI, serta Bapak Ibu asatidah di seluruh Indonesia yang hadir pada kajian keislaman pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadi barokah, manfaah, maslahah bagi kehidupan kita. Salam tak lupa mereka sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi, marilah kita buka kajian keislaman pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya Nasikin MAG pada pagi hari ini akan mendampingi Bapak narasumber kita dan sudah hadir bersama kita Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yamani MPDI. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamani MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Senang sekali bisa. Senang sekali, dan hari ini masih hari Senin Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak, seperti biasa sebelum pelaksanaan kajian keislaman, izinkan kami membacakan kurikulum vitae Bapak. Beliau nama lengkap Dr. Andes Haji Muhammad Yamani MPDI, tempat tanggal lahir rantau tanggal 15 Mei 1968. Alamat beliau ada di Komplek Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jalan Jenderal Sudirman nomor 27, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi untuk beliau yaitu 081351231004. Alamat email beliau yamani21@gmail.com. Pengalaman kerja beliau diawali dari sebagai staf kantor urusan agama tahun 1995 sampai dengan 1997 di KUA Candi Laras Utara. Kemudian tahun 97 sampai 2001 di KUA Lok Paikat. Pada tahun 2001 sampai dengan 2004 di Tapin Utara. Kemudian
Selanjutnya, pada tahun 2004 sampai dengan 2008, beliau sebagai Kepala Seksi PHU di Kemenak Kabupaten Tapin. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009, beliau menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Pada tahun 2009 sampai dengan 2011, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Dan pada tahun 2012 sampai dengan 2017, beliau mutasi sebagai Kepala Kemenak Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan pada tahun 2017 sampai dengan 2021, beliau mutasi dilantik menjadi Kepala Kandepak Kabupaten Balangan. Dan yang terakhir pada tahun 2021 sampai dengan sekarang dan beberapa bulan yang lalu Ustadz ya, beliau terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun riwayat pendidikan beliau, SDN lulus pada tahun 1982 di Tapin. MTSN lulus tahun 1985, MAN lulus pada tahun 1988, semuanya di Tapin. Dan S1-nya beliau melanjutkan ke UIN Antasari, Banjarmasin lulus pada tahun 1993. Sedangkan S2-nya adalah juga di UIN Antasari, Banjarmasin lulus pada tahun 2010. Adapun pengalaman organisasi beliau, yaitu pertama sebagai Ketua Ikatan Remaja Masjid di Tapin, kemudian juga PMII, sebagai Ketua MUI Kabupaten Tapin, NU Kabupaten Tapin, Dewan Masjid Indonesia, juga Badan Wakaf Indonesia, kemudian juga sebagai pengurus LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, kemudian juga sebagai Ikatan Persaudaraan Qori dan Qoriah dan Hafidhoh, yang terakhir sebagai pengurus Basnas. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang kurikulum Bapak narasumber kita. Untuk selanjutnya kami aturkan kepada Bapak narasumber kita untuk menyampaikan paparan materi kajian pada pagi hari ini. Temanya luar biasa, yaitu kiat-kiat meraih kesuksesan hidup. Demikian kami aturkan kepada Bapak narasumber. Monggo Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Pak Masikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani Isti PMT. Kita hormati Direktur Gitika Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kita hormati Kasubdit Bina IMAK Gitika Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Anis Maskur MAG. Yang kita hormati Koordinator Komponen Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG.
Kemudian kita hormati penanggung jawab kajian Pagi Keislaman Direktorat Gitika Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfillah MAgi. Hadirin peserta kajian pagi keislaman dari 34 provinsi se-Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita ditakdirkannya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa memulai aktivitas kita pagi ini dengan diawali mengikuti kajian keislaman yang sudah berjalan beberapa bulan ini ya. Mungkin sudah 1 tahun lah ya. 5 bulan Ustaz. 5 bulan ya. Ya. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk menghadirkan selalu rasa syukur kita pada Allah SWT di dalam suasana masa pandemi yang masih berlangsung ini. Alhamdulillah kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Dan ungkapan rasa syukur ini sekarang ini tidak hanya sekedar basa-basi ya, karena memang sehat itu sangat-sangat kita perlukan. Terlebih lagi saat kondisi pandemi yang belum landai ini. Tentunya kita semua harus selalu melaksanakan ikhtiar, baik itu ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar zahir dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan, diawali dengan memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, mengurangi kerumunan, dan membatasi mobilisasi massa. Dengan ikhtiar batin, mari kita selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah SWT, banyak berzikir, bersalawat, dan amaliyah amal lainnya. Insya Allah, kalau kita sudah melaksanakan kedua ikhtiar tersebut, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT, dan semoga kita dalam lindungannya. Apabila memang ikhtiar sudah kita laksanakan, kita masih juga terpapar, artinya itulah ketentuan Allah yang berlaku pada diri kita. Bapak Ibu sekalian, para peserta atau hadirin pemirsa kajian keislaman yang dirahmati Allah SWT. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ini bukan penceramah dan bukan seorang guru ya, seorang pegawai Kementerian Agama yang bukan kebetulan ya, ditakdirkan Allah bisa bergabung pada kajian keislaman ini. Itu saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang telah menerima saya untuk bergabung di sini. Sebab saya bukan seorang guru ya, bukan tenaga pendidik. Ini berawal, sedikit cerita dulu, dari chattingan dari Pak Rahmadi, salah seorang tenaga pendidik di Man-Ici Tanah Laut. Beliau WA saya beberapa bulan yang lalu, meminta saya untuk bisa ikut juga bergabung. Mulanya saya pikir-pikir juga, karena ini saya bukan seorang guru, dan saya lihat ini anggotanya itu bapak-bapak guru semua dan orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Jadi mohon maaf sekali, materi yang saya sampaikan ini artinya hanya sekedar mengulang-ulang Pak, sekedar mengingatkan saja. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan ini ada manfaatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi mohon maaf kalau materi yang saya sampaikan ini sebetulnya materi biasa, materi sangat sederhana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi istilahnya tuh
bahan tambahan bagi Bapak Ibu untuk men-share-nya kepada peserta didik nantinya, peserta didik. Dan ini saya tulis berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan analisa, bahkan cerita dari teman-teman yang saya anggap sukses begitu. Sehingga saya tulis dalam materi kajian kita hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya beri judul tadi seperti yang disampaikan moderator Pak Nasikin tadi, kiat-kiat meraih kesuksesan hidup. Sebetulnya kiat-kiat itu banyak, Pak. Cuma ini yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya. Seperti yang saya sampaikan dari teman-teman saya yang pernah cerita kepada saya. Yang mereka itu betul-betul mengalami begitu. Setiap manusia yang normal tentunya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang sukses. Baik itu kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan akhirat. Ini sebagaimana doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini adalah doa yang sangat sederhana. Tetapi doa ini mengandung kumpulan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dalam istilah lain, doa ini dikatakan sebagai doa jawami'ul qawamil. Doa kesempurnaan dari segala doa. Artinya menggabungkan semua doa-doa. Kalimatnya ringkas, tetapi padat. Artinya kalau kita minta kebaikan di dunia itu ya apa saja yang baik. Kemudian kebaikan di akhirat, ya jelas apa-apa yang baik untuk kita. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hampir semua orang hafal doa ini. Anak-anak pun juga hafal. Nah, kemudian juga kita perlu tahu maknanya doa ini, tahu artinya. Sehingga kalau kita sering baca doa ini, jangan salah paham. Ya, ada cerita ini, orang punya 2 istri, yang satu nama istrinya Hasanah, yang satu Habibah. Suaminya ini doanya gitu terus kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istrinya yang namanya Habibah marah, kok Bapak doanya hasanah terus, masa saya ditinggal? Habibah ketinggalan. Lalu kata suaminya, okelah, doa selanjutnya saya masukkan kamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati habibah wa qina adzabannar. Ini akibat apa? Tidak mengerti makna atau arti doa itu. Nah, kemudian untuk memperoleh kesuksesan tersebut tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Nah, saya sengaja mengambil akronim ya, istilahnya singkatan ini supaya mudah diingat ini. Supaya mudah diingat, maka saya singkat dengan 6 huruf, yakni Baduit ya. Baduit. Itu bahasa Banjar itu Pak Nasikin, Baduit. Kalau bahasa Indonesia kan berduit ya. Kalau bahasa Banjar Baduit. Bahasa Banjar itu nggak ada nggak ada o. Al Banjar itu semuanya a, semuanya o. Baduit. Dari kata baduit itu yang pertama huruf B. Itu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Seringkali kita berpendapat atau berprasangka atau berperasaan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan yang kita raih
dalam kehidupan hanyalah buah dari kerja keras kita, karena kecerdasan kita, dan karena kesempatan yang kita miliki. Nah, hal ini tentunya merupakan satu perasaan yang boleh dikatakan, kalau boleh dikatakan kesombongan kita. Karena kita merasa kitalah yang berkuasa. Hasil kerja keras kita, hasil kecerdasan kita. Kita lupa bahwa di balik itu ada yang lebih berperan. Nah, kesombongan kadang membuat kita merasa kitalah yang paling berjatah atas keberhasilan yang kita peroleh. Tak banyak yang menyadari bahwa sebetulnya ridha orang tua menjadi kunci kesuksesan yang diberikan oleh Allah SWT. Dan Islam menempatkan orang tua pada posisi yang sangat mulia. Dalam hadis itu ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Dari Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ini saya pernah diceritain teman saya, dia itu mulanya hidupnya itu ya, kalau istilah Banjar itu ada sedikit-sedikit mengenalkannya, istilah Banjar, hidup itu sungsa, Pak. Serba ndak masuk gitu, kerja ini gagal, masuk ini gagal, pokoknya seru gagal lah. Nah, dia itu tamatan pondok pesantren, bingung dia, akhirnya diberi Tuhan petunjuk hidayah supaya dia itu betul-betul dengan apa istilahnya curhat sepenuhnya kepada ibunya. Ceritanya itu begitu, kepada ibunya. Akhirnya dia dengan sepenuh hati curhat, cerita kepada ibunya, minta maafkan segala kesalahannya dan sebagainya, sampai menangis, terjadi saling menangis antara dia dengan orang tuanya. Setelah itu katanya dia mencoba lagi untuk berusaha, akhirnya sukses, Pak, dan jadilah dia itu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, ternyata doa ibu itu memang luar biasa, doa orang tua itu luar biasa. Dan saya juga pernah membaca orang-orang yang sukses, mohon maaf, sekalipun dia bukan seorang yang mukmin, tapi kalau dia hormat terhadap kedua orang tuanya, dia sukses. Orang-orang yang sukses ternyata seperti itu. Salah seorang Perdana Menteri Jepang, saya lupa namanya itu, sukses menjadi seorang Perdana Menteri, ternyata baktinya luar biasa terhadap orang tuanya, khususnya terhadap ibunya. Nah, ini. Jadi ibu ini luar biasa, dan dia ini, ibu kita itu adalah keramat yang dinampakkan oleh Allah SWT di dunia ini. Sehingga ada kan lagu maestro dangdut Roma Irama itu, Bang Haji itu, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dan seterusnya. Itu suaranya Bapak. Cuplikannya itu ya. Saya lupa tadi menulis di PT-nya, hobinya nyanyi ya. Cuma juara kamar mandi aja, Pak. Nah, jadi ibu ini adalah keramat yang nyata di dunia. Dan ini sudah banyak dibuktikan. Kalau orang itu betul-betul taat kepada kedua orang tuanya, insya Allah berhasil. Tapi kalau dia itu durhaka terhadap orang tuanya, wabil husna terhadap ibunya, maka kegagalan demi kegagalan itu akan dia temui. Kalaupun berhasil, itu adalah sebuah istidrat, lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi sudah kita melihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Alqamah. Dia itu luar biasa. Tidak pernah salat ketinggalan dengan Rasulullah, selalu berjemaah.
Tapi begitu saat ingin menghembuskan napas terakhir, dia tidak sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selidik demi selidik sampai kepada Rasulullah, beberapa orang sahabat mendatangi, mengajak untuk bisa menuntun, untuk bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Menjelang akhirnya ternyata tidak mampu. Nah, setelah Rasulullah bertanya, dipanggil ibunya. Masih ada ibunya? Masih ada ibunya, tinggal di pojok kampung sana, jauh. Akhirnya ibunya dipanggil, karena Rasulullah yang memanggil. Ditanya, Bu, apakah anak ibu punya kesalahan terhadap ibu? Oh tidak Rasulullah. Masa Bu? Tolong Bu, ini untuk keselamatan anak ibu Alqamah, tolong ceritakan adakah Alqamah ini punya kesalahan yang menyakitkan hati ibu? Nah, kata ibunya ada. Setelah dia kawin, ternyata dia menyia-nyiakan ibu. Sampai saya dipisahkan dari dia dan saya diberinya tempat tinggal, saya terpisah dengan dia. Dia lebih mencintai istrinya, menyayangi istrinya daripada saya. Akhirnya saya terdetik dalam hati saya bahwa berikan fitnah, ujian kepada Alqamah itu. Nah, lalu Rasulullah memohon kepada ibunya agar Alqamah itu dimaafkan. Mula ibunya tidak mau. Rupanya sebagai pelajaran kata Rasulullah, kalau ibu tidak mau memaafkan Alqamah, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, lebih baik kita bakar di dunia ini saja daripada nanti di akhirat masuk neraka. Rupanya kasih sayang ibu luar biasa. Sehingga kata peribahasa kan, kasih ibu sepanjang jalan ya. Bagaimanapun anaknya itu salah, tetap ibu ini luar biasa. Ibunya mau memaafkan, mendengar pernyataan Rasulullah tadi, lalu dibimbinglah Alqamah itu mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan mudah setelah ibunya memaafkan Alqamah, Alqamah itu dengan mudah mengucapkan kalimat syahadat sebagai kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum menghembuskan napas terakhir. Nah, ini luar biasa ibu ini. Nah, kemudian huruf kedua dari Baduid itu adalah akhlakul karimah. Siapapun yang ingin mengukur kesuksesan hidup, kata kuncinya adalah akhlakul karimah. Orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya dilihat dari akhlaknya. Orang Islam yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Akhlak boleh dikatakan adab atau budi pekerti ya. Dan Rasulullah sendiri dibangkitkan, diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kebaikan akhlak itu, kemuliaan akhlak itu. Nah, saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana di medsos, di TV, berita-berita, bagaimana akhlak-akhlak sebagian, mungkin tidak semuanya, oknum anak-anak kita, baik anak-anak yang memang betul-betul masih anak, remaja, ataupun yang sudah tua, bagaimana akhlak terhadap orang tua. Ada anak yang sampai tiga-tiganya memenjarakan orang tuanya. Itu barangkali gimana itu akhlaknya ya, tiga-tiganya ya, sampai memenjarakan orang tuanya. Kemudian bagaimana kita lihat juga akhlak seorang siswa yang berani memukul gurunya. Ini tentu kembali kepada akhlak. Oleh karena itu, mari kita selalu bagaimana menanamkan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Istilah sekarang, mari kita menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai sebuah institusi yang bisa menjadikan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berakhlak mulia, yang bisa menghargai orang lain apalagi terhadap orang tua. Sebab akhlak itu lebih utama daripada ilmu sebetulnya. Al-adabu fawqal ilmi. Akhlak itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Walau orang ilmunya tinggi, kalau dia tidak berakhlak, dia tidak ada nilainya di masyarakat. Tapi walau dia itu ilmunya sedang-sedang saja, tapi akhlaknya tinggi, maka dia akan punya nilai di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu akhlak ini sangat berperan dalam
meraih kesuksesan kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah huruf D, yakni doa. Nah, dalam mencapai suatu kesuksesan, tiap usaha harus diikuti dengan doa. Jika seseorang hanya berusaha tanpa doa, menandakan orang itu sombong. Tidak menyadari hakikatnya sebagai makhluk, bahwa segala kuasa hanya milik Allah. Sedangkan doa tanpa usaha ibarat ingin sesuatu hanya di mulut saja. Tidak ada tindakan yang menandakan keinginan seorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, doa adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, mari kita selalu dalam setiap kesempatan sebelum kita melakukan satu perbuatan, khususnya perbuatan yang baik, tentunya perbuatan yang terpuji, selalu diawali dengan doa. Dan Rasulullah juga mengajarkan, agama kita mengajarkan juga, sampai-sampai kita ingin masuk ke WC pun diajarkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau tidur juga berdoa. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bahkan mau bikin anak, maaf ya, itu juga diajarkan untuk berdoa. Begitu ajaran agama kita, agar doa itu jangan sampai kita lupakan. Dan itu menandakan bahwa orang itu betul-betul ingat dan mengakui akan kelemahan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, saya sering berdoa kok, kenapa nggak kabul, nggak diijabah? Padahal Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Utuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dalam ayat yang lain, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, timbul pertanyaan tadi, kenapa saya selalu berdoa tetapi belum juga dikabulkan? Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha mengetahui kemampuan seorang hambanya. Cuma yang jelas, sebelum kita berdoa tentu harus dipenuhi syarat-syaratnya dulu. Baik itu syarat-syarat yang termasuk di dalam rangkaian doa, terlebih lagi syarat-syarat yang menyangkut kesucian diri kita. Maksudnya, kita sebagai seorang muslim yang sudah tahu tentang halal haramnya sesuatu itu juga mempengaruhi doa kita. Jadi kalau makanan kita bercampur dengan satu sekerat daging atau termasuk barang haram, maka kita jangan berharap dulu doa kita itu dikabulkan. Nah, dalam hadis itu ada diceritakan bagaimana seorang sahabat itu berdoa semaksimal mungkin, tapi kata Nabi, makanannya yang haram, pakaiannya yang haram, maka tidak akan dikabulkan doanya itu. Jadi ini harus kita memelihara dulu asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau sudah syarat-syaratnya terpenuhi, yakinlah doa itu dikabulkan. Kita sudah berusaha, syarat doanya sudah, makanan kita sudah berusaha untuk yang halal, belum juga dikabulkan, Allah maha bijaksana. Boleh jadi Allah itu mengetahui akibat kalau doa itu dikabulkan di dunia ini. Dan boleh juga, bisa juga Allah itu mengabulkan doa kita dalam bentuk lain, yang mana kita itu lebih memerlukan dari apa yang kita minta. Misalnya kita minta doa ya, supaya banyak rezeki, tahu-tahu segitu-gitu aja tiap bulan, tapi badan kita selalu sehat. Nah, anak-anak kita
pintar-pintar, istri kita selalu sayang, mendampingi kita. Nah, ini juga dalam bentuk lain Allah itu mengabulkan. Suami kita selalu sayang, ini bentuk lain Allah mengabulkan doa kita. Atau misalnya tidak juga kita rasakan apa yang kita pinta itu. Boleh jadi Allah akan mengabulkannya di akhirat nanti. Allah akan mengabulkannya di akhirat nanti. Yakinlah bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Dia tidak akan menyalahi janjinya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Yakinlah itu. Asalkan semua syarat-syarat doa dan syarat-syarat lainnya sudah kita penuhi. Kemudian yang selanjutnya dari kata itu adalah usaha. Dalam Islam diajarkan jika ingin mendapatkan sesuatu, seseorang harus berikhtiar tadi. Terlebih dahulu, ikhtiar dapat diartikan sebagai berusaha. Sebaliknya, keinginan dan kesuksesan tidak akan diraih tatkala tidak ada usaha di dalamnya. Seorang muslim diwajibkan untuk berikhtiar jika ingin mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, bermalas-malasan bukanlah ciri seorang muslim. Dalam Al-Quran, ya, pada surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan atau nasib suatu kaum itu sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kemudian dalam ayat lain juga wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu untuk duniamu. Nah, ini artinya satu perintah dari Allah SWT, satu pernyataan dari Allah SWT bahwa kita ini wajib berusaha selalu. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang istilahnya sudah makamnya, tapi itu langka ya. Orang tidak berusaha artinya dapat rezeki. Orang diam-diam saja ada yang mengantarkan rezeki. Tapi dia tuh pasti ada usahanya. Paling tidak dia berdoa. Kalaupun dia tidak berdoa, harapan dalam hatinya mungkin ada kepada Allah SWT. Artinya juga termasuk usaha. Karena doa itu juga termasuk salah satu usaha ikhtiar kita. Nah, kita sebagai orang awam tentunya mari apa yang sudah menjadi sunatullah, kita ini harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha, ya nasib kita ya gitu-gitu saja. Jadi usaha harus kita jalankan. Kemudian yang selanjutnya dari kata i itu adalah ibadah. Kunci sukses juga bisa datang dari ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang dilakukan seseorang muslim misalnya dengan mengerjakan salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah setelah salat fardu dan melaksanakan salat duha setiap hari. Salat sunnah yang dilakukan bisa membukakan pintu rezeki, salat duha itu ya, dan mendatangkan berkah Allah SWT kepada pelakunya. Salat duha memiliki banyak keutamaan dan bila rutin dilakukan, Allah SWT tidak hanya melapangkan rezeki seorang, tapi membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tugas kita selaku hamba Allah adalah memang untuk beribadah. Nah, sekarang kadang timbul pertanyaan, Pak, kalau kita ibadah terus, kapan kita berusaha? Kapan kita cari nafkah? Kapan kita ke sini, ke situ, dan lain sebagainya, beraktivitas? Perlu dipahami bahwa ibadah dalam Islam itu dalam pengertian yang luas. Tidak hanya dalam pengertian sempit. Ada ibadah yang dinamakan dengan ibadah mahdah, ibadah dalam arti sempit, ya, atau ibadah khassah. Ada yang dinamakan, kategorikan adalah ibadah ghairu mahdah atau ibadah ammah, ibadah umum. Kalau ibadah mahdah itu seperti salat, puasa, ya, zakat, naik haji.
Itu ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah SWT, kadarnya, ukurannya, waktunya, tata caranya, dan sebagainya. Itu ibadah mahdah. Yang dalam hal seperti itu memang kita tidak bisa merubah, tidak bisa mengkodifikasi bagaimana ibadah itu tidak bisa dirubah. Seperti sholat subuh, misalnya waktunya ya jam sekian, ya harus jam sekian. Ini ibadah mahdah. Tapi dalam kategori ibadah ghairu mahdah, ibadah ammah, maka kita bebas di situ. Kata Ibnu Taimiyah, apapun yang dilakukan seorang Muslim itu baik berupa perkataan, perbuatan, ya, sikap, tingkah laku, kalau motivasinya, niatnya itu untuk ditaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Apa itu ibadah? Ma yusabu ala fa'ilihi. Hal yang mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. Jadi suami cari nafkah, ibadah sebetulnya. Istri bersolek, ibadah, asalkan diniatkan untuk suami, untuk menyenangkan suami. Tapi itu sekedar tahu bahwa itu bernilai ibadah. Jadi tidak usah ibu-ibu dibilang kalau tetangganya atau temannya datang, oh kita mau berangkat ke pasar, tunggu saya lagi ibadah. Enggak usah seperti itu. Nah itu ibadah. Oleh karena itu ibadah jangan lalai. Karena ini salah satu kunci sukses dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Setelah melakukan berdoa, rangkaian terakhir yang harus dilakukan seorang muslim bila ingin mencapai keinginannya adalah berserah diri kepada Allah atau tawakal. Artinya, kita menyerahkan apapun hasil yang diberikan oleh Allah terhadap apa yang telah kita usahakan. Entah sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan, kita harus tetap bersyukur. Yang perlu dipahami adalah, apa yang sudah Allah takdirkan terhadap hasil usaha kita, itu adalah jalan terbaik. Karenanya hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita sebagai makhluknya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawakal ini adalah kunci terakhir setelah kita melakukan berbagai hal. 5 macam di atas itu, dari birrul walidain, akhlakul karimah, berdoa, ikhtiar, lalu tawakal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, kadang orang terbalik. Saya tawakal aja deh kepada Allah, tapi dia tidak mau berusaha. Ini kan pernah ini diceritakan dalam satu hadis ketika seorang sahabat masuk ke dalam masjid, untanya atau kudanya itu dia tidak ikat, dia biarkan aja di muka masjid. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa untamu tidak diikat? Katanya, saya tawakal ya Rasulullah, saya tawakal pada Allah. Kata Rasulullah, bukan begitu yang namanya tawakal. Berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah. Kalau usaha sudah kita jalankan, tetap terjadi hal yang tidak kita ingin, itu artinya sudah takdir Allah. Jadi berusaha dulu. Mau pintar, belajar dulu, baru berserah kepada Allah. Mau kaya, berusaha dulu, dan lain-lain sebagainya. Baru terakhir serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian keislaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yang saya singkat dengan istilah baduit gitu ya. Masalah merupakan kiat-kiat kunci kesuksesan hidup, dan ini materinya ini sangat sederhana. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ini karena sangat sederhana, dan saya berniat memang mudah-mudahan ini juga bisa dicerna oleh kalangan kita, baik itu kalangan akademisi maupun anak-anak kita, supaya bisa bermanfaat lah begitu. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa, materinya sederhana, singkat, padat, dan jelas.
insya Allah sangat bisa dicerna. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu peserta kajian bahwa Ustadz kita Bapak Dr. Andes Muhammad Hadi Yamani ini salah satu kepala kantor Kemenak yang selalu istiqomah membersamai kita di samping kesibukan beliau dalam melaksanakan tugasnya. Kadang kan jarang kita ngundang itu kalau nggak acara penting itu kadang sulit kita. Tapi beliau setiap pagi mensupport kita, membersamai kita untuk melaksanakan kegiatan. Terima kasih Bapak narasumber. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi pegawai Kemenak, pejabat Kemenak yang lainnya. Bapak Ibu, luar biasa materinya tadi. Kalau boleh saya simpulkan tadi ya, sangat mudah sekali mengingatnya materi yang disampaikan. Bagaimana beliau bahwa kunci kesuksesan hidup adalah baduit ya, dalam bahasa Banjar. B-nya berarti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua ada akhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhtiar maksimal, usaha maksimal, berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah hasilnya kita tawakal ilallah, kita serahkan semuanya kepada Allah, dan hasilnya adalah takdir yang diberikan Allah, insya Allah yang terbaik, baik itu yang baik maupun yang buruk. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak narasumber kita tentang tema kita pada pagi hari ini, kami persilahkan bisa melalui raise hand maupun kolom chat. Alhamdulillah sudah ada Bapak, yaitu saudari kita dari Aceh ini Bapak, Bu Saudah Pakeh. Bu Saudah Pakeh, kami persilahkan untuk langsung menanyakan kepada Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Saudah. Assalamualaikum Bu Saudah. Rupanya belum dibuka. Assalamualaikum Bu Saudah. Mungkin sambil menunggu Bu Saudah membuka mikrofonnya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya sendiri, Pak Yamani. Assalamualaikum, Ustaz. Oh iya, monggo Bu. Kami silakan monggo. Terima kasih Ustaz Yaman atas sharing ilmunya pagi ini. Alhamdulillah luar biasa kita mendapatkan pencerahan tentang hebatnya doa. Yang saya ingin curhat di sini Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan Bumutnya. Iya. Oh, gitu. Ustaz. Iya. Bahwa ridhollah itu fi ridhol walidain gitu Ustaz. Kemudian kita sebagai seorang istri, manakah yang harus kita dahulukan? Kita berbakti kepada suami atau berbakti kepada orang tua. Masalahnya seperti ini. Jadi ada orang tua yang katakanlah sudah uzur ya, usianya di atas 80 tahun, kemudian luar biasa itu luar biasa tidak mudahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dipanggil tidak datang, kemudian yang muncul itu dalil bahwasanya ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz kita menyikapi masalah ini gitu. Terima kasih Ustaz Nasihin, Ustaz Yaman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mutiah. Mungkin kita gabung dengan Bu Saudah, Pak ya. Bu Saudah sudah membuka. Kami persilahkan Bu Saudah untuk narasumber. Monggo, Bu Saudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Nasihin atas waktu dan kesempatannya.
saya ingin bertanya, karena sering kita dengar di ceramah bahwa jika orang tua berbakti kepada orang tua, jika masih hidup kita memperlakukan mereka sebagaimana layaknya, kita mengasuhnya, dan jika mereka sudah meninggal, kita mengirimkan doa setiap saat, setiap waktu semampu kita. Namun ada sedikit yang terbersit di hati saya, Pak Ustadz. Misalnya orang tua saya sudah meninggal. Saya mengupayakan setiap selesai salat, setiap ada kesempatan selalu mengirimkan doa. Namun kadangkala misalnya ada suatu saat yang kadangkala tidak sempat, mungkin dengan alasan tertentu, sehingga saya itu memimpikan seakan-akan didatangi sama orang tua saya. Apakah itu pertanda bahwa mereka doa saya itu di kesempatan tersebut belum saya kirimkan sehingga saya memimpikan beliau, atau bagaimana? Karena sejak orang tua saya meninggal, saya jarang memimpikan beliau, padahal merindukan ya, walaupun hanya sebatas lewat mimpi. Nah, dikala satu saat mungkin doa saya belum saya kirimkan, apakah itu pertanda bahwa mimpi itu menunjukkan kita harus setiap saat harus mengunjungi beliau atau berjumpa dengan beliau lewat doa, atau bagaimana? Mohon penjelasan. Itu mungkin kekurangan saya, Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutiah dan Bu Saudah yang sudah berpartisipasi pada kajian pagi ini. Kami persilakan kepada Bapak Yamani untuk menyampaikan jawaban tanggapannya. Yang pertama tadi adalah apakah dari Bumut Klaten, Bumut Guru Man 2 Klaten, apakah yang manakah yang harus didahulukan antara suami dan orang tua ketika kita berbakti kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah dari Bu Saudah Pakeh Aceh, itu pertanyaannya, kadang kita sering ya, itu bermimpi didatangi oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Apakah itu pertanda bahwa mereka orang tua kita itu minta dikirim doa gitu aja. Mari kami silakan pada Pak Yang. Masih Mbak Nasikin, terima kasih juga pada Ibu Mutiah dan Ibu Saudah dari Aceh ya. Mutmainah, Ustaz. Bukan Mutiah, Mutmainah. Oh, Mutmainah, bukan Mutiah ya. Ustaz Nasihin lupa ya. Orang yang paling tentram. Paling tentram itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Seseorang apabila sudah kawin, sudah bersuami, memang ketaatan yang pertama itu terhadap suami. Artinya bergeser juga ketaatannya kepada orang tua. Selama apa yang diperintahkan suaminya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau sudah halnya bertentangan dengan agama, ini tentunya tidak wajib ditaati. Jadi tidak semua perintah suami itu harus ditaati, tapi harus dilihat dulu. Ini sesuai nggak dengan ajaran agama. Ini tergambar dalam satu hadis ketika seorang sahabat ikut perang dengan Rasulullah, lalu dia berpesan kepada istrinya, jangan kau tinggalkan rumah, jangan kau keluar rumah sebelum aku datang. Nah, pada besok harinya datanglah utusan dari orang tuanya yang mengabarkan bahwa orang tuanya sedang sakit. Dia jawab, mohon maaf tidak bisa menjenguk karena dilarang suami, gitu ya singkatnya. Besok datang lagi utusan orang tuanya bahwa sakitnya bertambah parah, juga dia tidak bisa karena pesan suaminya jangan meninggalkan rumah. Besok datang lagi sampai menginformasikan bahwa orang tuanya meninggal. Mohon maaf, saya tidak bisa keluar rumah karena pesan suami jangan tinggalkan rumah selama aku belum datang. Nah, itu berita itu viral di masyarakat saat itu. Wah, ini anak durhaka, ini anak ini, begitu ya, dikecam orang. Dari sakit sampai sakit berat sampai meninggal, masa seorang anak enggak sampai hati gitu enggak menengok orang tuanya, enggak datang. Akhirnya apa? Sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata, atas ketaatan istri itu terhadap suami,
ketaatan dia terhadap suaminya, maka Allah meringankan siksa orang tuanya tadi. Ini memang dalam kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih hidup, ya, sakit, ini tentunya suaminya harus memahami juga. Ya, suaminya ingin praktikkan kayak zaman Nabi, tapi dia sebetulnya enggak ikut perang, enggak ya. Nah, ini bisa didiskusikan ya Bu sama suaminya begitu. Jadi memang tetap kita itu bagaimana memperlakukan orang tua itu. Ya, saya yakin ya orang tua suami itu paham aja lah sekarang ini. Tidak kecuali memang ada permasalahan. Tapi kalau permasalahan yang jelas-jelas menyangkut hal-hal yang bertentangan dengan agama, ya kita tetap taat kepada orang tua. Kalau apa yang diperintahkan suami tadi itu bertentangan dengan ajaran agama. Jadi didiskusikanlah dengan suami itu. Artinya bisa saja kita ini menimbang-nimbang begitu, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti kita ini durhaka begitu terhadap orang tua demi untuk menyenangkan suami, ternyata suaminya itu nggak pikir-pikir. Nah, ini suaminya juga keterlaluan ya. Nah, kemudian memang kita selalu dianjurkan juga, pertanyaan Ibu Saudah tadi, untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita itu. Jadi walaupun orang tua sudah meninggal, kita tetap doakan minimal 5 kali lah dalam sehari. Artinya sehabis salat wajib begitu. Karena itulah bekal kekuatan yang bisa didapatkan, bekal tambahan yang didapatkan orang tua kita dalam barjah sana, selain dari doa anak yang saleh. Lalu lupa mendoakan, katanya ditemui dalam mimpi gitu ya. Nah, ini memang ada orang berkata, Bu, kalau memang ya boleh-boleh jadi juga ya, kita ditemui dan dalam mimpi itu memang bagus begitu. Ada orang yang berpendapat tuh boleh jadi itu memang roh orang tua itu mau kita. Karena saat kita tidur itu roh kita ini keluar kan. Roh kita ini berjalan. Kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali, kita ini sebetulnya juga istilahnya itu saat tidur itu roh itu keluar, sehingga saat kita bangun kembali roh itu kembali lagi ke jasad kita, sehingga doa kita itu kan Allahumma ahyana atau Allahumma ahyani pada ma'amatin wa ilaihin nusur. Ya Allah, hidupkan, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan. Artinya saat kita tidur itu kita hakikatnya adalah mati. Kalau dia tidak kembali lagi, mati selamanya ya. Tapi kembali lagi, kita hidup lagi. Nah, boleh jadi roh kita itu bertemu dengan roh orang tua kita. Boleh jadi itu. Jadi intinya itu adalah memang kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Sekalipun ibu misalnya berhalangan salat, anak perempuan, tapi tetap doa itu dipanjatkan untuk kedua orang tua kita. Ini barangkali Pak Nasikin. Masih di inmut Pak Nasikin. Ya. Terima kasih Bapak. Masih ada satu lagi Pak Sarif. Pas kita kan persilahkan untuk langsung menanyakan kepada Bapak narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sudah waktunya sudah habis, cuman Pak Yamin, saya cuman ini Pak Yamin doa yang selalu kita panjatkan itu memang kalau Pak Yamin menangkap lah ini saya ya, maksud saya bukan itu cuma sekedar guyon, tapi itu memang ada filosofinya kayak Pak Yamin tadi. Kenapa setiap masuk Zoom saya berdoa kayak gitu? Oke, gini Pak, saya tuh mengambil ini hanya sebuah pendapat dari saya. Dari semua yang ditahu Bapak itu, akhirnya kita jadi mawas diri seperti ini. Kalau saya sering memahami seperti ini Pak, ini istilah pribadi saya. Setua-tuanya kita itu tetap anak, tapi seanak-anaknya kita akan jadi orang tua.
Ini yang sering saya pegang. Ini istilah saya pribadi, ini istilah yang saya buat sendiri, Pak. Jadi setua-tuanya kita itu tetap anak, Betul. tapi seanak-anaknya kita itu akan jadi orang tua. Ini makanya saya sangat setuju banget dengan Baduit tadi. Baduit tadi. Jadi itu Pak. Jadi kita nanti akan setua kita tetap jadi anak, kita tetap minta ridho orang tua, tapi seanak-anaknya kita akan jadi dimintai ridho oleh anaknya kita. Sebelum menurut saya itu aja sih closingnya aja sih. Untuk memberikan tanggapan terhadap kajian dari Pak Yamani. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarip, luar Terima biasa. kasih Pak Sarip. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk karena waktu sudah over time untuk menyampaikan closing statement sekaligus menutup kegiatan ini. Ya, masih. Jadi dalam kita untuk meraih kesuksesan hidup, ya, paling tidak ya menurut analisa saya saja ini, kita laksanakan berduit tadi. Jadi harus berduit hidup itu. Harus berduit. Dengan kita berduit, insya Allah kesuksesan akan selalu menyertai kita. Itu barangkali Pak Nasdin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang lengkap barangkali. Jelas ini masih banyak kurangnya, Pak. Silakan Bapak Ibu nanti kembangkan sendiri ya. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah lebih tahu dari saya ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber kita, Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, dan Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita masih ingin berlama-lama dan semakin menarik kajiannya, namun waktu yang membatasi kita untuk berkegiatan. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Nasikin MAG dari Man 1 Ngawi, serta Bapak Muhammad Sarifudin dan Bu Ning Lani dari Man 2 Bandung yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang sudah menyampaikan materinya, kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kehidupan kita di masa datang baik di dunia maupun di akhirat meraih kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasihin sebagai moderator dari Man 1 Ngawi. Pak Yamani, terima kasih di atas kesibukan beliau yang sangat sibuk sebagai Kemenak masih menyempatkan ketemu dengan kita, Pak. Alhamdulillah. Terus bersama kita Pak sebagai pembina kita, Pak. Terima kasih banyak Pak Yamani. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Kita end meeting. Bu Harti sudah sampai sekolah tuh. Saya masih di rumah. Ntar lagi mau nyari pintu Doraemon langsung ke sana gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akhiri ya kajian pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama hitung mundur 3 ke belakang. 3, 2, 1. End meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.